mungkin bisa sedikit mungkin memberikan hasil survei dari lembaga Anda ya. Apakah mungkin juga terbukti sama begitu dengan hasil survei yang terjadi di CNBC Indonesia bahwa masih banyak yang gamang, masih banyak yang galau karena visi misinya belum terbuka begitu ya. Seperti apa kalau dari Sari sendiri nih Pak Hasan? Ya kalau surveinya CNBC kan ini sangat niche ya, sangat spesifik. Jadi sebenarnya bobot elektoralnya tidak besar, tapi mungkin menarik aja, secara kualitatif menarik aja untuk dibagi. Kalau masyarakat secara umum, yang kalau kita bicara peta elektoral secara umum, itu ya 90-91% masyarakat itu sudah punya pilihan. Dan 3 nama capres yang ada sekarang itu sudah mengcover hampir sekitar 90-91% populasi itu sudah punya pilihan gitu. Sudah punya pilihan ke ketiga nama ini. Jadi hanya sedikit yang masih merahasiakan atau tidak mau menyatakan pilihannya. Tapi kalau dari sisi pelaku pasar menurut saya ada 55% responden mau menyampaikan jawaban itu udah bagus menurut saya kalau dari sisi pelaku pasar. Karena kan kalau mau fair ya, pelaku pasar ini kan sebenarnya bukan soal galau, tapi emang kan sebenarnya lebih memilih tidak ada pemilu gitu loh. Kan pemilu ini memicu potensi instabilitas, ya kan? Oke. Pemilu itu memicu potensi ada goncangan, ada memicu misalnya potensi ketidakpastian baru gitu. Di tengah sesuatu yang sudah stabil, sudah jalan dengan baik, begitu ada pemilu itu ada tiba-tiba jadi ragu ini ada ketidakpastian baru atau tidak. Makanya setiap tahun pemilu itu selalu aja ada yang mengatasnamakan misalnya, oh kalau pelaku pasar, kalau para pemodal, kalau para investor tuh kalau bisa sih dilanjutkan aja, nggak usah ada pemilu-pemilu gitu, karena mereka berharap stabilitas itu jauh lebih penting. Tapi kan kita sekarang berhadapan dengan siklus sirkulasi kepemimpinan kita yang amanat undang-undang dasar dan undang-undang itu harus dilaksanakan sekali 5 tahun. Jadi kalau hari ini CNBC berhasil mengorek jawaban dari 55% responden, menurut saya sudah bagus itu ya. Karena biasanya itu mungkin 80%, 90% responden harusnya nggak usah jawab. Karena dalam benak mereka, kalau bicara soal ketenangan, kenyamanan, stabilitas, ya nggak mau ada pemilu kan gitu. 3 periode Mas, 3 periode. Oke, ini oke, Mas Maruf mungkin bisa direspon, bisa ditanggapi ya. Atau perlu ditambahin kali pertanyaannya, apakah pengen pemilu atau enggak gitu? Nanti ya, next saya tanya perlu ada pemilu atau enggak gitu ya. Tapi Mas Maruf, Anda melihatnya seperti apa? Karena kan tadi kalau dibilang 90% sudah ada jawaban, sudah ada pilihan. Walaupun kita nggak tahu nanti cawapresnya siapa, ini kan mungkin masih bisa. Ya everything is gonna be happen ya, 4-5 bulan ke depan gitu ya. Ntar declare cawapres juga bisa akan berubah lagi gitu kan. Gimana nih Mas Maruf? Sebenarnya kan riset kami kan, survei kami sederhana sebenarnya. Cuman mau ngukur kepuasan yang petahana sama keinginan presiden ke depan itu seperti apa. Nah kalau kita ngelihat dari satu mungkin yang pertama capres pilihan pasar, saya sebenarnya gini, pengusaha atau pelaku pasar itu kan simpel kan, pro status quo, tidak mau berubah, ya kan? Emang itu udah basic institusi dari pebisnis, pelaku pasar itu gitu. Sama seperti kata Bang Hasbi tadi bahwa kalau bisa nggak ada pemilu gitu, 3 kali gitu kalau bisa gitu. Artinya biar bisnisnya smooth, karena namanya bisnis itu kan yang paling besar itu adalah taking risk karena ada perubahan policy atau segala macam. Nah itu tidak dilakukan. Makanya kalau saya ngelihat memang mereka itu suaranya kan ngeplot ke Pak Prabowo maupun Pak Ganjar yang memang kita tidak usah, ya Pak Jokowi sendiri sudah sinyal-sinyal politiknya kalau nggak di antara dua itu bukan yang satunya, bukan Pak Anies gitu kira-kira. Jadi kalau menurut saya memang bisa pelaku pasar itu sudah suka dengan Pak Jokowi karena survei nomor 2 adalah tidak ada yang tidak suka, semuanya puas. Tidak ada yang tidak puas. Dari 5 pertanyaan yang kami rangkum dari skala 1 sampai 10, semuanya puas, tidak ada yang tidak puas. Nah, cuman memang level puasnya itu, yang puas itu banyak banget, tapi yang sangat puas sedikit. Artinya apa? Masih ada beberapa catatan. Saya ngelihat mereka beberapa jawaban kualitatif misalkan, memang sangat diapresiasi terobosan deregulasi ya, pemangkasan beberapa kebijakan regulasi, bahwa misalkan Pak Jokowi itu kan ketika 2019, kalau nggak salah dia memerintahkan semua menteri kalau menerbitkan satu peraturan harus mencabut 10 peraturan yang lama. Dan itu bentuk yang konkret. Kemudian ada undang-undang cipta kerja, tapi itu masih gantung gitu kan. Dan sekarang karena fase
mau menjelang politik saya kira, dan kita juga saya lihat Pak Jokowi juga nggak terlalu serius ngurusin itu karena itu kan kalau dibahas agak berbahaya ya mungkin kan membahayakan partai penguasa jadi kayaknya didemin. Nah tapi pelaku pasar yang saya lihat dari semua jawaban itu ingin itu diteruskan. Itu arahnya kemana? Karena kan baru dasar kan belum ada nanti turunannya kebijakan turunannya itu pengen diteruskan dan pelaku pasar inginnya itu memang di apa namanya antara mereka yakin itu akan diteruskan kalau nggak sama Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Oke. Gitu gambaran sih di survei tadi.